masuk dan ini sudah melanggar hukum. Untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa Barat, saat ini kami dari Ikatan Advokat Indonesia Bandung dan juga tim hukum Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi terhadap laporan ke Bapak ke Barreskrim seperti apa Pak terkait dengan program itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bomis Polos, channel sederhana tapi bisa memberikan informasi yang lagi rame teman-teman. Info terkini laporan dari Adel Setiawan terhadap Kang Deddy Mulyadi ditolak mentah-mentah oleh Barreskrim Polri. Dari awal saya sih sudah menduga ya teman-teman ya, laporan ini pasti bakal ditolak karena nggak berdasar, dasarnya nggak kuat. Bahkan Adel Setiawan pun bukan orang tua siswa yang dikirim ke barak militer. Jadi yang dilakukan Adel ini hanya kebencian teman-teman. Dan yang menarik di sini ya teman-teman ya, katanya Ono Surono siap pasang badan, siap menyediakan pengacara untuk Adel agar mendapatkan keadilan. Wadaw, wadidu. Biar gak lama-lama langsung aja kita simak dulu videonya sama-sama ya. Ini dia videonya. Terhadap laporan ke Bapak ke Barreskrim seperti apa Pak terkait dengan program itu Pak? Gimana? Laporan ke Barreskrim siswa Pak? Sebagai warga negara kita akan tahan asas Tanggapannya gimana Pak? Soal putus sekolah, Bu. Tanggapannya gimana Pak? 600.000 siswa laporan masih itu, putus Pak. sekolah. Ya kan itu hak setiap orang untuk melaporkan. Ya kan hak setiap orang untuk melaporkan siapapun. Saya sebagai gubernur juga warga negara dan persilakan untuk melaporkan. Berita terbaik nih buat Jawa Barat, ya kan? Bahwa Bapak Aing, Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, gubernur terbaik sepanjang masa di Jawa Barat. Laporan Adel Setiawan ditolak Barreskrim. Aduh, Del, mending nyerah Del, mending nyerah, gak bakal menang Del, percuma. Lama-lama Adel minta maaf nih sama Pak Gubernur. Pak Gubernur, maafin saya Pak Gubernur. Saya nyerah Pak Gubernur. Salam Jawa Barat. Terkodal-kodal kebangetan lu ya. Kebangetan. Kebangetan. Beneran gua kalau ada di depan lu pengen gue cetrok-cetrokin tuh. Jidat lu tuh. Otak lu tuh pengen gue cetrok-cetrokin lu. Miring otak lu beneran. Giran ditanya dulu wawancara pertama tuh, lagi lu pertama keluar tuh. Yang diwawancara di rumah lu ngakunya lu orang Bekasi Babelan, tahu-taunya orang Jakarta lu. Giran ditanya sama Nusantara TV, sama presenter Nusantara TV, kalau KTP saya sih Jakarta, hanya anak sekolah di Bekasi. Terus lu ngapain songong? Kebiasaan lu segala ngelaporin Deddy Mulyadi lu selaku Gubernur Jawa Barat, sedangkan lu sendiri bukan warga Jawa Barat tulen lu. Sana lu ngejedok di Taman 24 jam lu. Ngapain lu? Bikin malu nama Bekasi aja lu, ngeri-riwah. Gemes. Lu ngelaporin Gubernur Jawa Barat. Posisi anak lu aja kagak masuk di dalam barak militer. Udah gitu anak lu ternyata di Bekasi tibang numpang sekolah. Tibang numpang sekolah doang. Lu udah lelaguan kayak begitu. Beneran sumpah gua kalau deket sama dia, pengen gua cetak-cetakin tuh jidatnya tuh. Biar mikir. Kalau perlu otak lu tuh pengen gua aduin sama biji karet. Lu tahu kagak biji karet? Biji karet yang bulat tuh, yang suka sama anak-anak zaman dulu mah tuh disatuin tuh. Letak dijadiin, pengen tuh gua getokin lu pakai biji karet tuh. Otak lu itu biar kagak error. Ditanya ada orang besarkah yang di belakang Bapak? Dia jawab, nggak ada kok, nggak ada nama besar gitu kan di belakang. Hanya ada satu aja, si Bapak itu. Si Bapak, oh no, yes. Dia ngomongnya, pantesan, cocok lu berdua, 11-12. Yang satu otak kanannya konslet, yang satu otak kirinya yang konslet. Jadinya dijadiin satu, udah pada error kayak gitu tuh. Untung kagak pada meledak juga lu. Udah sana lu kembali ke habitat lu sana, ke daerah Jakarta sana. Kembali. Menjadi penghuni Taman 24 jam noh. Jagain tuh lampu taman lu sama lu tuh. Biar apa? Biar otak lu terang. Lu kalah sama lampu taman 24 jam lu, pemikiran lu. Aduh, gelap gulita pemikiran lu, heran.
Tahu ada kepentingan apa lu? Dulu PSBY yang lu somasi, sekarang Deddy Mulyadi ada kepentingan apa lu? Emang bener kayaknya lu pendaringan lu itu kering. Jangan-jangan di Jakarta juga lu kagak dianggap sebagai warga. Lari ke sini ke daerah Bekasi. Gak taunya. Bener gua mah kesel sumpah. Kesel, amit-amit, untung gua kagak lagi bunting ya. Kalau lagi bunting gua ngeri banget anak gua kayak dia. Amit-amit dah udah belah mindalik. Jangan sampai. Udah ringkus aja lah, orang modelan kayak begini mah ringkus. Pakai karung goni sono, tenggelemin ke Kali Bekasi sekalian. Dah, bye. Selamat pagi. Saya baru baca berita berkaitan dengan laporan Adel Setiawan ke Bareskrim berkaitan dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang membarakkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus. Artinya anak-anak yang membandel, yang sekolah dan orang tuanya tidak lagi mampu menanganinya. Kemudian Adel mengatasnamakan orang tua siswa atau wali murid melaporkan Kang Deddy Mulyadi. Langkah Adel Setiawan ini direspon oleh Senator Provinsi Jawa Barat, yaitu dari Partai PDI Perjuangan, yaitu Kang Ono Surono. Kang Ono menyampaikan bahwa ia akan membackup dan memberikan pengacara terbaik kepada Adel Setiawan dalam hal Adel Setiawan ini mencari keadilan katanya. Saya jadi bingung. Konsep keadilan yang kayak gimana sih yang dicari oleh Adel Setiawan ini? Atau setidak-tidaknya Kang Ono Surono ini punya konsep keadilan yang semacam apa? Sehingga langkah yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi untuk menertibkan anak-anak yang butuh perlakuan khusus ini dianggap tidak punya rasa keadilan. Saya jadi bingung. Konsep keadilan yang seperti apa yang dicari oleh Adel Setiawan ini? Kedua, saya juga jadi bingung bertanya-tanya apakah kemudian anaknya Adel Setiawan ini juga dibarakkan. Kalau anaknya Adel Setiawan ini tidak menjadi bagian dari anak-anak yang dibarakkan oleh Kang Deddy Mulyadi, lah terus urgensinya dia untuk pribadinya dia apa? Apakah dia sebagai pribadi atau sebagai kepala keluarga atau sebagai orang tua murid merasa dirugikan? Kalau tidak ada kan tidak punya legal standing. Sudahlah, jangan cari panggung di situ. Orang-orang sudah pada tahu. Sekarang ini era keterbukaan. Buat Adel Setiawan, kalau mau cari panggung atau membuat panggung untuk mencari popularitas, mending terjun langsung ke dunia politik. Itu jauh lebih bermartabat. Pesan yang lain untuk Kang Ono Surono, Kang, Kang, bagi saya sampean ini salah satu public figur dalam hal politik yang menurut hemat saya bagus, cemerlang, inovatif, kreatif. Jangan rusak nama baik Akang. Hanya bahasanya hanya karena udah yang penting berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi gitu. Jangan begitu, Kang. Rusak nama sampean nanti. Bisa-bisa nanti suaranya PDI Perjuangan di 2029 di Jawa Barat bisa down, bisa hancur. Karena kenapa, Kang? Diakui atau tidak, apa yang menjadi kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini sangat diapresiasi oleh banyak kalangan. Menurut hemat saya, jangan begitulah, Kang. Sekali lagi untuk Adel Setiawan, kalau mau cari panggung, mending terjun langsung ke dunia politik. Nyalek kek. Jangan mencari panggung di situ. Panggungnya tidak ada di situ, panggungnya mau roboh. Kalau dirimu naik panggung di situ, dirimu hancur. Aduh, ya Allah, keadilan yang kayak gimana yang kau cari, Adel Setiawan? Sini ngopi ke Malang, tak tanggung transportasinya. Kalau perlu saya akomodasinya, wes. Mari kita ngopi, saya sediakan kopi terbaik di Kota Malang. Mari kita berdiskusi berkaitan dengan langkahnya Kang Deddy Mulyadi. Terakhir, pesan saya buat senior saya, Kakanda Kang Deddy Mulyadi, teruslah melangkah Kakanda. Saya ya sebagai aktivis media sosial, meskipun hanya sekup TikTok, selalu mensuarakan bahwa hal baik
mau dipola bagaimanapun, mau dikritik bagaimanapun, mau dikecam bagaimanapun, dia akan tetap baik. Namun terkadang hal baik itu baru kelihatan nanti dampaknya, bukan saat ini. Bukan begitu Kakanda? Semangat! Adel Setiawan mantap melaporkan Kang Deddy Mulyadi alias KDM ke Bareskrim Polri. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Aduh, ku tengok-tengok Pak Adel Setiawan ini sibuk kali rupanya ya. Setelah lapor dari Komnas HAM, katanya sambil menunggu laporan, dia laporlah ke Bareskrim Polri. Dan beliau sudah mengantongi dokumen-dokumen, undang-undang pasal ini itu seperti yakin sekali kalau Pak Adel Setiawan ini dapat mempolisikan atau menghukum Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Beliau ini, Pak Adel ini yakin bahwa beliau ini bisa memasukkan Kang Deddy Mulyadi ke dalam penjerong jeruji besi gitu ya, Say. Sepertinya. Beberapa waktu yang lalu kami sudah lapor Komnas HAM. Sambil menunggu proses Komnas HAM, kami memasukkan ke Bareskrim mengenai unsur-unsur pidana terkait dengan kebijakan Deddy Mulyadi tersebut. Dan tadi dokumen-dokumen dari kronologi, bukti-bukti, terus pasal-pasalnya juga sudah kami sampaikan. Tadi kami bawa kronologi, terus bukti-bukti dari pemberitaan media dan lain sebagainya, maupun video-video mengenai program atau proses selama anak-anak di barak militer. Ini ya, Adel Setiawan ini adalah merupakan musuh yang nyata untuk gubernur baik bijaksana seperti Kang Deddy Mulyadi menurut gua pribadi ya. Ini bukan musuh dalam selimut lagi, ini musuh depan mata, nyata. Ini nih ya yang gua ngeri-ngeri nih kalau udah begini-begini nih ya. Kalian tahu sendiri kan netizen Indonesia itu kalau udah gimana-gimana itu spek intelnya tuh keluar gitu loh. Gue tuh ngerinya jangan sampai jejak digitalnya atau segala seluk-beluknya si Pak Adel Setiawan ini nih dikulitin gitu sama netizen. Ngerti kan maksud gue? Gue dari awal ngontenin Pak Adel Setiawan ini ya, ini konten kesekian gue untuk Pak Adel Setiawan gitu ya. Dari awal itu gue selalu bertanya-tanya kayak, ini kan Pak Adel Setiawan ini anaknya itu tidak masuk ke dalam pendidikan barak militer gitu ya. Tapi kok ini bapak ini berisik banget gitu loh, kayak apa ya, kayak tersakiti banget gitu, padahal korban juga bukan. Terus ya anak-anak yang masuk barak militer itu kan dikirim langsung sama orang tuanya, ada surat pernyataan, tanda tangan, apa segala macam, bahkan orang tuanya yang mengirim, orang tuanya yang meminta, bahkan ada yang memohon ke Kang Deddy Mulyadi untuk masukin anaknya ke barak militer gitu ya. Terus salahnya di mana gitu loh? Ini kan orang tuanya sendiri yang masukin. Padahal ya programnya Kang Deddy Mulyadi itu kan untuk mendidik ya, untuk mendisiplinkan anak-anak natskal di Jawa Barat gitu ya, bukan untuk menjadikan anak tersebut menjadi apa ya, menjadi tentara gitu loh, bukan didikan tentara yang lo disuruh jaga perbatasan yang kayak gitu-gitu tuh enggak. Jujur ya, sebenarnya gue tuh nggak tahu Pak Adel Setiawan ini siapa, awal mulanya siapa, asal muasalnya dari mana gitu gue nggak tahu ya. Gue tuh baru tahu Pak Adel Setiawan itu yang di acara wawancara di TV itu loh, yang sama ibu-ibu itu, yang debat sama ibu-ibu itu loh. Pertanyaan gue, siapa yang mengundang Bapak Adel Setiawan ke acara TV tersebut sampai menjadikan Pak Adel Setiawan bisa seviral ini sekarang? Ya bisa jadi konten-konten kreator yang kayak gue yang ngontenin Pak Adel Setiawan, lama-lama namanya berkembang, lama-lama orang-orang jadi apa ya namanya ya, jadi tidak asing dengan nama Adel Setiawan gitu kan. Cuma ya gue waktu nontonin interview itu, gue tuh tidak berpikiran sama sekali kalau seorang Adel Setiawan itu bisa sampai seviral ini, bisa sampai seterkenal ini, dan bisa sampai mengambil langkah sejauh ini, bahkan sampai ke Komnas HAM, sampai ke Bareskrim Polri. Karena kayaknya biasanya tuh orang-orang kalau berkomentar di interview acara-acara TV atau apapun ya udah berhenti di situ aja, nggak lanjut lagi loh. Tapi kalau ini lanjut to another level gitu. Dan yang gue bertanya-tanya sampai sekarang ya, kenapa Pak Adel Setiawan ini ribut banget, berisik banget gitu. Sedangkan anaknya itu nggak ada di dalam apa namanya barak militer itu tuh nggak ada gitu loh. Menurut gue Pak Adel Setiawan ini kurang tepat gitu ya. Walaupun ya memang sah-sah aja kalau emang mau lapor ya sah-sah aja sebagai warga negara Indonesia ya, lo sah aja kalau mau melapor. Cuma menurut gue kurang tepat gitu ya. Lebih tepatnya tuh kalau orang tua yang anaknya dimasukin barak militer, terus orang tuanya itu komplain, lapor ke polisi atau lapor ke Bareskrim, itu masih tepat dan masih masuk di logik gitu loh. Kalau ini tuh kayak bener-bener di luar ambang kepala gua. Buat KDM Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi, maju terus, jangan nengok ke belakang, gak usah ngurus-ngurusin begitu, mending Bapak jalan pagi, sepedaan pagi gitu ya. Bapak tenang aja, rakyat Jawa Barat 90% bersama Kang Deddy Mulyadi. Bang, itu gimana kabar terakhirnya itu, update dari si Bapak Adel? Biasaan Mang Iwan mah, kalau nanya nggak lihat timing Gimana sih maksudnya, Mang? ya kalau saya lagi nyeruput kopi jangan nanya dulu atuh, jadi nggak konsentrasi saya ngopinya. Maaf, apa tuh? Apaan tadi? Itu ada update terbaru nggak dari berita si Bapak Adel? Oh, kalau kata saya mau udahlah, berhenti, jangan ngebully Adel terus. Kasihan. Curiga saya mah kalau si Mamang udah bilang kasihan. Kasihan, Iwan. Ternyata dia orang nggak punya. Oh, dia orang nggak punya? Nggak punya apa, Bang? Nggak punya malu. Udah laporannya ke Komnas HAM nggak jelas, tahu diproses tahu kagak. Sekarang udah lapor lagi ke Bareskrim. Iya. Itu kayaknya petugas di Bareskrim waktu pas Adel bilang mau ngelaporin Bapak Aing, kayaknya mah mereka pada nahan ketawa itu. Tapi nggak enak lah.
masih ngehargain rambut putih yang tumbuh di kepalanya, di jenggotnya, dan di kumisnya. Oh, gitu. Iya. Iya. Jadi petugas lebih menghargai ubannya daripada orangnya. Ya kan itu kan tanda kalau dia sebenarnya udah tua. Tapi kenapa pikirannya masih kayak anak-anak? Kayak anak-anak gimana, Bang? Iya kayak anak sekolah yang nggak diajak main sama temennya. Langsung lapor guru. Padahal dia nggak sekolah di situ. Sawai. Iya Bang Iwan, saya jadi penasaran Penasaran apa, Bang? kan dia ngelaporin Bapak Aing itu ke Bareskrim itu kan pada saat menjelang pertandingan timnas ya kalau nggak salah. Iya Ya kayaknya. sehari sebelum Idul Adha. Iya. Itu pas Idul Adha si Pak Adel itu kira-kira diajakin nggak ya sama bapak-bapak di wilayahnya untuk motong daging kurban? Nggak tahu lah, Bang. Emang saya tetangganya. Kayaknya mah diajakin sih. Iya kali. Ya kalau dia nggak diajakin mah kayaknya dia udah laporin itu RT-nya ke Bareskrim. Dasar itu tukang lapor. Ya, itu tadi videonya sama-sama kita saksikan ya teman-teman ya, di mana Adel Setiawan ini katanya laporannya ditolak oleh Bareskrim Polri. Saya sih masih menunggu konfirmasi langsung dari Bareskrim Polri ya teman-teman ya, gimana selanjutnya pelaporan dari Adel Setiawan ini. Dan yang menarik di sini teman-teman, katanya Ono Surono siap membela Adel Setiawan untuk mendapatkan keadilan. Di sini kan jelas yang dijolimi itu Kang Deddy Mulyadi. Jadi yang seharusnya mendapatkan keadilan kan Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Dan jika mau nih Kang Deddy Mulyadi dan kuasa hukumnya melaporkan Adel Setiawan, maka Adel ini akan kena pasal berlapis, teman-teman. Undang-undang ITE, pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan lainnya. Kita terus update ya teman-teman ya. Kita tunggu gimana kabar dari Bareskrim Polri langsung ya tentang pelaporan Adel ini. Cukup sekian informasi yang saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.